Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Rizky Ramadan dengan NPM 2211011134 dengan rekan saya Muhammad Arfan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 8 yaitu Group Teams and Leadership pada matkul leadership. Oke, yang pertama individu versus kelompok versus tim. Perbedaannya sendiri individu merujuk kepada satu orang atau individu secara tunggal, bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pencapaian pribadi, bekerja secara mandiri dan independen, fokus pada kepentingan pribadi dan pencapaian individu. Sementara untuk kelompok sendiri terdiri dari beberapa individu yang bekerja bersama dalam satu entitas atau unit. Biasanya memiliki tujuan atau tugas bersama. Lalu kelompok memungkinkan berbagi ide, sumber daya, dan juga tanggung jawab. Anggota kelompok mungkin memiliki hubungan sosial dan kerjasama yang lebih erat daripada individu yang bekerja secara independen. Lalu untuk tim merupakan kelompok individu yang bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tim lebih menonjol daripada tujuan individu. Anggota tim saling mendukung dan berkontribusi aktif untuk mencapai hasil bersama. Pencapaian tim biasanya lebih dari sekedar jumlah pencapaian individu yang ada di dalam tim. Dalam konteks organisasi dan kerjasama, tim seringkali digunakan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dan memerlukan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang berbeda. Tim dapat menciptakan sinergi di antara anggotanya, yang berarti hasilnya lebih dari sekedar gabungan individu yang bekerja secara terpisah. Lalu ada sifat kelompok. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga setiap orang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Terdapat tiga aspek penting untuk studi kepemimpinan. Yang pertama, pengaruh timbal balik antara pemimpin dan pengikut. Yang kedua, anggota kelompok berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dan yang ketiga, tidak membatasi individu hanya pada satu kelompok saja. Lalu berikutnya ada ukuran kelompok. Munculnya pemimpin sebagian merupakan fungsi dari ukuran kelompok. Ketika kelompok menjadi lebih besar, kelompok lebih mungkin untuk berkembang. Ukuran kelompok juga dapat mempengaruhi gaya perilaku seorang pemimpin. Dan ukuran kelompok juga mempengaruhi efektivitas kelompok. Ada 4 tahap perkembangan kelompok menurut Tuckman. Yang pertama itu ada pembentukan, kedua konflik, ketiga norma, lalu yang terakhir itu pencapaian. Berikut adalah peran kelompok. Peran kelompok itu merupakan seperangkat sikap atau perilaku yang diharapkan terkait dengan pekerjaan atau posisi tertentu. Adapun masalah-masalah dalam peran kelompok ada 3 yang kita ketahui. Yang pertama peran disfungsional, yang merupakan perilaku orang-orang yang mengutamakan tujuan egois atau egosentris daripada tujuan kelompok. Lalu ada ambiguitas peran. Seseorang menerima pesan yang jelas tentang harapan, tetapi pesannya itu tidak semuanya sesuai. Lalu yang ketiga ada konflik peran, melibatkan penerimaan pesan yang kontradiktif tentang perilaku yang diharapkan dan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan kinerja seseorang. Adapun konflik peran ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada konflik peran intrasender, yang merupakan konflik peran dalam menerima sinyal yang tidak konsisten tentang perilaku yang diharapkan dari orang yang sama. Yang kedua ada konflik peran antar pengirim, yang ketika seseorang menerima sinyal yang tidak konsisten dari beberapa orang lain. Ketiga ada konflik antar peran, yaitu ketika seseorang tidak dapat melakukan semua yang terjadi sebaik yang dia inginkan. Dan yang keempat itu ada konflik peran orang, ketika ekspektasi peran melanggar nilai-nilai seseorang. Selanjutnya ada norma kelompok. Norma kelompok itu merupakan aturan informal yang diadopsi untuk mengatur perilaku anggota kelompok. Norma lebih mungkin dipandang penting dan lebih cenderung untuk ditegakkan jika mereka, pertama, memfasilitasi kelangsungan hidup kelompok, yang kedua, menyederhanakan atau membuat lebih dapat diprediksi perilaku apa yang diharapkan dari anggota kelompok. Yang ketiga, membantu kelompok menghindari masalah interpersonal yang memalukan. Lalu yang keempat, mengungkapkan nilai-nilai sentral kelompok dan memperjelas apa yang membedakan identitas kelompok tersebut. Selanjutnya ada kohesi kelompok. Kohesi kelompok ini merupakan tingkat kekompakan, persatuan atau hubungan yang erat antara anggota dalam suatu kelompok. Mencakup rasa persatuan, kerjasama, dan saling ketergantungan di antara anggota kelompok. Kohesi kelompok sangat penting dalam memahami dinamika dan efektivitas kelompok itu sendiri. Lalu masalah yang ada di kohesi kelompok itu ada 3 yang kita ketahui. Yang pertama itu ada overbonding, ada grouping, dan juga oleism. Pada overbonding sendiri ini merupakan contohnya tim pengembangan produk yang kompetitif dapat menjadi sangat berlebihan sehingga mereka tidak akan meminta bantuan dari staf yang bersedia dan mampu dalam organisasi mereka itu sendiri.
Lalu pada groupthink itu, kelompok yang kohesif cenderung mengembangkan norma informal yang kuat untuk menjaga hubungan internal yang bersahabat. Pada Oleism, terjadi ketika tindakan ilegal diambil oleh bawahan yang terlalu bersemangat dan setia, yang percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu akan menyenangkan para pemimpin mereka. Lalu ada karakteristik tim yang efektif dan pembangunan tim. Penelitian pusat kepemimpinan kreatif dengan tim menunjukkan bahwa tim yang berhasil dan tidak berhasil dapat dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik utama, yaitu tim yang efektif memiliki misi yang jelas dan juga standar kinerja yang pastinya tinggi. Lalu, pemimpin tim yang berhasil sering mengambil persediaan peralatan mereka, fasilitas dan peluang pelatihan, dan sumber daya luar yang tersedia untuk membantu tim tersebut. Pemimpin tim yang efektif menghabiskan banyak waktu untuk menilai keterampilan teknis dari anggota timnya. Pemimpin tim yang baik akan bekerja untuk mengamankan sumber daya dan peralatan yang diperlukan untuk efektivitas tim. Dan yang terakhir, pemimpin tim yang efektif akan menghabiskan banyak waktu perencanaan dan pengorganisasian untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk memilih anggota baru dengan keterampilan teknis yang diperlukan, atau untuk meningkatkan keterampilan teknis yang diperlukan dari anggota yang ada. Jika sebuah tim ingin bekerja secara efektif, terdapat 4 variabel yang harus ada. Yang pertama itu tugas, kedua batasan, ketiga norma, dan yang keempat otoritas. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Anda atas penyampaiannya. Saya akan menyampaikan tentang input, proses, dan output. Dalam sebuah tim, input adalah apa yang tersedia untuk tim saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Tingkat input berkisar dari tingkat individu ke tingkat lingkungan. Ada beberapa level dalam tahap input model, yaitu tugas, komposisi, norma, dan wewenang. Proses adalah kegiatan atau aktivitas. Ada 4 langkah menuju proses efektivitas, yaitu 1. Bekerja keras yang cukup. 2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam tim untuk melakukan tugas. 3. Memiliki strategi yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaannya atau cara mendekati tugas yang ada. 4. Memiliki dinamika kelompok yang konstruktif dan positif di antara anggotanya. Output. Output adalah hasil kerja tim. Hackman berpendapat bahwa suatu kelompok efektif jika 1. Keluaran produktif tim, barang, jasa, keputusan, memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan ketetapan waktu orang-orang yang menggunakannya. 2. Proses kelompok yang terjadi saat kelompok melakukan tugasnya meningkatkan kemampuan anggota untuk bekerja sebagai anggota tim, baik yang mereka ikuti atau tim baru yang mungkin ditugaskan di masa depan. 3. Pengalaman kelompok meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi individu yang membentuk tim. Pedoman kepemimpinan model penciptaan berdasarkan pandangan McGrath tentang peran pemimpin yang fokus pada mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan tim, serta definisi Ginet yang menekankan pembentukan kondisi yang untuk kesuksesan tim. Kita dapat menggunakan TLM, Team Leadership Model, untuk menemukan pendekatan yang lebih konstruktif bagi pemimpin dalam tindakan mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam bab ini, tindakan pemimpin sangat tergantung pada tahapan perkembangan tim. Idealnya, kita bisa memandang pembentukan tim seperti proses membangun rumah atau mobil. Kita mulai dengan konsep, merancangnya, menyusunnya agar sesuai dengan tujuan kita, dan kemudian melaksanakannya sesuai spesifikasi yang diinginkan. Harapan atau tujuan dream. Sebuah tim harus memiliki visi yang jelas. Dalam buku Kebijaksanaan Tim, Katzenbach dan Smith menyarankan bahwa ini langkah tugas yang paling penting dalam kerja tim. Jika dalam sebuah tim memiliki tujuan yang menantang dan menuntut, kerjasama tim diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dalam tim kerja yang efektif, pemimpin berguna untuk memastikan bahwa tim memiliki visi dan misi yang untuk mengetahui arah dari tujuan sebuah tim. Desain. Pentingnya fungsi desain kepemimpinan tidak dapat dilebih-lebihkan, baik dalam memulai membuat sebuah tim atau dalam penugasan pemimpin. Perancang tim dengan baik sangatlah penting. Sayangnya, ini juga seringkali merupakan langkah yang paling sering diabaikan dalam budaya banyak organisasi tradisional. Pengembangan. Jika pemimpin sudah mengetahui bahwa tim memiliki arah dan visi yang jelas, variabel input di tingkat individu, organisasi, dan tim berkontribusi positif terhadap efektivitas tim desain, maka dia dapat mengalihkan perhatiannya ke tingkat pengembangan.
Agar tim dapat bekerja dengan baik, seorang pemimpin harus membentuk kelompok dan memaksimalkan upaya pengembangan individu dalam sebuah tim atau organisasi. Kesimpulan tentang model kepemimpinan tim. Jika sebuah tim dibentuk dengan baik, memiliki sistem organisasi yang sangat baik yang mendukung pekerjaannya, dan memiliki akses ke pengembangan berkelanjutan yang berkualitas tinggi, maka akan tercipta kesuksesan pada tingkat produksi. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin dapat mempengaruhi efektivitas tim dengan memastikan bahwa tim memiliki tujuan yang jelas dan harapan kinerja. Selanjutnya, pemimpin dapat merancang atau memperbarui faktor-faktor yang mempengaruhi input tim pada tingkat individu, organisasi, dan tim. Dengan demikian, peningkatan kinerja tim dapat dicapai melalui bimbingan berkelanjutan pada berbagai tahap, terutama saat tim sedang menjalankan tugasnya. Koreksi yang diberikan pada saat tim bekerja bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan hasil tim, tetapi juga untuk menghindari berbagai masalah yang dapat muncul dalam tim, yang dapat mengganggu kinerja tim secara keseluruhan. Kembali ke Aldo. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, saya Aldris Ramadan dan juga Muhammad Arfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.